Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kang. Selamat siang, Kang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya Kang Teh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi santai dengan isu yaitu tentang stunting ya, yang akan dikaitkan dengan nilai-nilai Smart ASN. Nah, sebelumnya nggak afdol nih kalau kita nggak kenalan dulu. Perkenalkan, saya Rahmananda Iqbal Haryanto, peserta Latsar CPNS Golongan 2 Kabupaten Sukabumi dari Angkatan 2 Kelompok 2. Nah, selanjutnya mungkin bisa Teh Frida untuk memulai perkenalan. Silahkan. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Aditya, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 2 Kelompok 2 dengan nomor NTH 02. Oke, silahkan dilanjut Kang Redi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Himawan, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sukabumi, Golongan 2, Angkatan 2, Kelompok 2, nomor NDH 10. Terima kasih. Terima kasih Kang Redi. Silakan Teh Elis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan Waalaikumsalam diri. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Is Rosmianti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sukabumi tahun 2022, NDH 18, gelombang 1, Angkatan 2, Kelompok 2. Sekian, terima kasih. Terima kasih Teh Is. Silakan Kang Rizky. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Budiman, peserta Latsar CPNS 2022 di Kabupaten Sukabumi, gelombang 2, Angkatan 2, NDH 26. Terima kasih. Terima kasih Kang Rizky. Alhamdulillah udah pada kenal semua ya berarti ya. Nah, untuk agenda selanjutnya adalah bagaimana sih atau apa sih yang disebut dengan Smart ASN? Nah, Smart ASN sendiri merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh seluruh ASN di Indonesia, terutama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, di mana harus memiliki sikap yang berintegritas, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, profesionalisme, serta memiliki sikap keramah tamahan dan juga harus memiliki berwawasan global. Selain itu, ASN juga harus menguasai atau setidaknya memiliki kemampuan bahasa asing, kemampuan dalam teknologi dan informasi, serta networking dan entrepreneurship. Nah, kira-kira apa ya kaitannya dengan isu yang akan kita angkat pada siang hari ini, yaitu isu stunting? Nah, alangkah lebih baiknya kita awali diskusi pada siang hari ini dari Kang Rizky. Kang Rizky akan menjelaskan apa sih isu stunting itu. Silakan Kang Rizky, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Baik, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang ini berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini juga sesuai dengan sasaran dan target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tahun 2020 dan 2024, yaitu menurunkan prevalensi stunting. Nah, sekarang apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan. Ada beberapa faktor penyebab, di mana penyebab langsung anak stunting adalah dari segi asupan gizinya yang kurang ataupun dari status kesehatannya. Nah, di mana hal ini juga berpengaruh kepada kesehatan untuk daerah pembangunan. Nah, menyebabkannya terlambatnya pertumbuhan dan perkembangan serta dapat pada orang dewasa ini menimbulkan penyakit yang tidak menular, diantaranya diabetes, obesitas, stroke, bahkan gangguan jantung.
dapat juga berpengaruh pada pertumbuhan secara nasional. Nah, di mana dapat berkurangnya angka generasi produktivitas karena banyaknya penduduk yang mempraktekkan stunting. Selanjutnya, untuk dampak ekonomi pembangunan di sini kan bermasalah, di mana potensi ini akan merugikan ekonomi kita secara nasional karena akan berkurang setiap tahunnya disebabkan oleh angka penduduk yang kurang produktif. Baik, kiranya itu mengenai isu pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Kang Iqbal. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Rizky. Cukup menarik ya ini informasi dari Kang Rizky. Jadi kita setidaknya tahu mengenai stunting ini apa. Serta dari yang kita dapatkan dari Kang Rizky, ternyata stunting itu cukup kompleks juga ya, tentang potensi atau dampak buruknya bagi masa depan bangsa, terutama mengenai kesehatan nasional tentunya. Nah, baik, selanjutnya kita akan memasuki ya tentang kondisi faktual di lapangan atau kondisi terkini tentang stunting di Indonesia ini seperti apa sih? Nah, yang akan dijelaskan oleh Kang Redi serta Teh Eis nantinya. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Pada tahun 2022, target penurunan stunting sebanyak 21,23%. Sedangkan pada kenyataannya hasil penimbangan survei status gizi yang dilakukan pada tahun 2022 sebanyak 24,4%. Sehingga di sini tidak tercapainya target penurunan stunting yaitu sebanyak 3,17%. Nah, estimasi dari tahun 2022 sampai 2023 itu target penurunannya yang harus dicapai yaitu 6,5%. Mungkin Teh Eis bisa menambahkan. Silakan Teh Eis. Ya, baik, terima kasih. Kondisi faktual stunting terkini untuk tahun 2005 sampai 2017 itu sekitar 36,4% dari data WHO bahwa Indonesia menduduki stunting tertinggi ketiga. Pada tahun 2017 22,2%, sekitar 150,8 juta balita mengalami stunting, 45%-nya di Asia dan 39% di Afrika. Indonesia menduduki stunting tertinggi dibandingkan negara-negara pendapatan menengah. Mungkin segitu dulu, Kang. Oke, siap. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Kang Ledi. Nah, dapat kita tarik tadi kesimpulannya. Ternyata pada faktualnya kondisi stunting di Indonesia ini targetnya belum tercapai cukup baik ya dari tiap tahunnya. Nah, kira-kira bagaimana sih solusinya ini, Akang Teteh sekalian? Mungkin Teh Frida ingin menyampaikan, silakan Teh. Terima kasih, Kak. Jadi sebelum ke solusi ini, stunting itu kan diakibatkan oleh beberapa faktor ya. Ada dari sosial ekonomi, ada gizi ibu saat hamil, kemudian kurang asupan gizi pada anak balita, serta terbatasnya layanan kesehatan. Nah, untuk mengoptimalkan pelayanan publik ini di Indonesia ini sudah dilaksanakan program untuk mengatasi stunting ini, yaitu dengan PMT atau pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita. Kemudian ada TTB, tablet penambah darah, TTB, maaf. Ini dilakukan untuk tujuannya kepada ibu hamil, juga imunisasi dasar lengkap untuk anak-anak balita, serta pemberian rutin vitamin A dan zinc. Biasanya ini dilakukan di posyandu ya, dan pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian untuk di Kabupaten Sukabumi sendiri, Bapak Bupati Sukabumi sudah melaksanakan beberapa tugasnya untuk mencegah stunting. Beberapa program, yaitu yang pertama ada Gesit Sabumi, yaitu gerakan sanitasi total Sukabumi. Kemudian ada Dokter Masuk Kampung, Beras Nutrizing,
Kemudian ada suspensi, yaitu suami-suami pendukung ASI. Kemudian ada kuota segiga, yaitu mengobati stunting dengan surveillance dan sekolah gizi keluarga. Kemudian ada rumah tema, ini mengembangkan anak pada usia dini. Yang di garis bawahi di sini di Kabupaten Sukabumi ini, saya mengambil beras Nutrizing ya, karena beras Nutrizing ini ternyata masuk ke program nasional oleh Bappenas. Jadi selain di Sukabumi, di provinsi lain juga sedang dicanangkan program pengalokasian beras Nutrizing. Jadi beras Nutrizing ini adalah nama padinya itu adalah padi yang mengandung tinggi kandungan zinc dibanding dengan beras-beras yang lain ya, karena stunting itu kekurangan salah satu gizi ya, termasuk gizi kandungan zinc. Jadi si beras ini mengandung tinggi kandungan zinc. Terbukti di salah satu Kabupaten Sukabumi, daerah Bantar Gadung ya, ini termasuk daerah yang sedikit lebih banyak angka stuntingnya. Ini dibuktikan dengan anak yang memiliki status gizi yang kurang baik, kemudian diberikan beras Nutrizing ini. Setelah beberapa lama, setelah diperiksa lagi, ternyata status gizinya itu menjadi di zona baik. Berarti Nutrizing ini mampu untuk mengatasi status stunting di Kabupaten Sukabumi. Dan ini juga tidak hanya di Sukabumi, sedang dicanangkan program pemberian padi ini ke provinsi lain di Indonesia. Demikian pemaparan dari saya untuk pendidikan statik ini, Kang. Barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan. Oke, terima kasih Teh Frida. Untuk beras Nutrizing ini, saya dengar ini juga Pemkab Sukabumi bekerja sama dengan Balitbang Kementerian Pertanian ya Teh ya? Itu gimana sih Teh? Berapa lahan yang udah dipakai kira-kira untuk beras Nutrizing ini Teh? Kalau lahannya ini pada awalnya 50 hektar Kang, tapi diusahakan ke depannya bisa lebih dari 50 hektar. Oh, baik. Menarik ya ini beras Nutrizing karena memiliki dampak baik yang cukup signifikan ya untuk anak-anak sepertinya. Baik, Kang Teteh. Untuk selanjutnya, dari solusi yang tadi dipaparkan oleh Teh Frida, ada nggak sih Kang Teh tentang aplikasi ataupun alat penunjang lainnya yang membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Mungkin aplikasi untuk media informasi maupun media pelayanan lainnya gitu. Mungkin Kang Redi atau Kang Rizky bisa menambahkan, silakan. Mohon izin untuk menjawab. Silakan Kang. Baik, jadi di Sukabumi sendiri sudah menggerakkan yang namanya ELSIMIO, yaitu elektronik siap nikah dan hamil. Sebuah program yang tampilannya sangat user friendly, bisa tersedia dalam Play Store. Program ini adalah program untuk mendeteksi dini para pengantin, calon pengantin, sehingga demi stunting ini dapat terdeteksi dari awal. Jadi ada faktor-faktor yang ketika menikah nanti stunting ini dapat dihindari gitu Kang. Jadi ini adalah deteksi dini yang sangat baik sekali. Ada juga menggunakan pendampingan. Jadi walaupun tidak dengan pengantinnya sendiri, ada pendamping yang dapat mengisi aplikasi. Jadi pendamping ini dapat melihat aplikasinya, dapat melakukan survei calon pengantin mana saja yang memiliki kategori stunting dan calon mana saja yang memiliki kategori tidak stunting, sehingga dapat dihindari tindakan stunting ini. Terima kasih Kang. Siap, terima kasih informasinya Kang Rizky. Saya mau nanya nih Kang, berarti aplikasi itu bisa digunakan oleh masyarakat umum ya Kang ya? Bukan hanya oleh ASN seperti kita ini gitu ya? Ya, bisa Kang. Jadi di aplikasi ini kita tinggal memasukkan nomor induk kependudukan kita. Di sana ada beberapa survei yang harus diisi oleh calon pengantin.
sehingga calon pengantin ini dapat dinyatakan bebas dari stunting dan dapat dinyatakan sebagai pasangan yang ideal. Kiranya itu Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih informasinya Kang, sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat umum nih sepertinya ya. Dari Kang Redi mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik, izin menambahkan Kang. Jadi selain yang sudah disampaikan oleh Kang Rizky, tindakan atau hasil kerja dari pemerintah Kabupaten Sukabumi ini untuk mendukung smart governance ini, selain tadi chatin kepada calon pengantinnya, pemeriksaan dan aplikasinya, ada juga di sini aplikasi ceria yang sudah dicanangkan. Aplikasi ceria ini khusus untuk remaja. Jadi dimulai dari pemeriksaan tinggi badan, berat badan, terus lagi pemberian tablet tambah darah. Ini bisa diakses oleh masyarakat umum gitu. Jadi dimulai solusinya stunting itu dimulai dari remaja, dilakukan tablet tambah darah, terus menikah, terus ada lagi ketika hamil, ada juga aplikasi EcoHeart. Nah, cuma untuk EcoHeart ini tidak diaplikasikan atau tidak bisa diakses oleh masyarakat, hanya bisa diakses oleh petugas kesehatan saja. Setelah kehamilan, fase nifas juga masih ada ya. Aplikasinya itu namanya EPP-GBN. Dan setelah melahirkan balita itu ada juga aplikasi yang dapat diakses, yaitu sama EPP-GBN. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya penerapan smart governance di pemerintah Kabupaten Sukabumi ini sudah cukup baik Kang. Malah banyak hal-hal atau inovasi-inovasi yang sudah dilakukan untuk mendukung penurunan stunting ini. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, terima kasih Kang Redi atas informasinya. Oke, ini kesempatan terakhir ya sebelum saya tutup. Dari Teh Ais atau Teh Frida mungkin ingin menambahkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat seperti itu, mungkin silahkan. Boleh Kang Rahman. Kalau yang saya temukan untuk smart government itu ada aplikasi lagi yang namanya Ayo Chatting, kepanjangan dari Ayo Cegah Stunting. Aplikasi ini memberikan informasi pencegahan stunting serta pemantauan ibu hamil, bayi dan balita sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah stunting. Diharapkan dengan aplikasi ini dapat menurunkan angka prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 sesuai yang ditargetkan dari pemerintah, dari BKKBN khususnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih Kang Rahman. Terima kasih Teh Frida. Ada yang ingin ditambahkan? Tambahan kan, jadi sebagai ASN ini kita harus bersikap proaktif, terutama terhadap kebijakan pemerintah untuk melakukan pelayanan publik. Salah satunya tadi dengan mencegah stunting, kita sebagai ASN, terutama pelaku pelayan di bidang kesehatan, harus ikut proaktif untuk menjalankan beberapa kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah. Saja kan? Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya atas informasi dan wawasannya ya tentang stunting ini. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk memberikan simpulan atas diskusi pada hari ini. Simpulan yang dapat saya tarik yaitu pemerintah Kabupaten Sukabumi khususnya atau dalam garis besar ya pemerintah Indonesia telah melakukan penjagaan stunting dengan cukup baik ya, dengan menerapkan nilai-nilai Smart ASN dan Smart Governance. Hal ini terbukti dengan adanya atau dipikirkannya dan dijaga dengan ketat tentang kesehatan nasional dengan dilakukan penjagaan stunting secara maksimal. Ini merupakan cerminan dari sikap nasionalisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kemudian cerminan dari kompetensi informasi dan teknologi
yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, yaitu dengan banyaknya aplikasi digital ya yang membantu pelayanan, membantu penyebaran informasi terkait stunting, dan juga tentang membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan, terutama dalam hal pencegahan stunting. Yang terakhir yaitu tentang profesionalisme. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri secara profesional dan serius telah melakukan pencegahan stunting secara maksimal, yaitu dibuktikan dengan adanya program-program pemerintah seperti yang disampaikan Teh Frida tadi tentang beras nutrising yang ternyata cukup ampuh dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan anak. Nah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya simpulkan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, Akang Teteh sekalian. Hatur nuhun. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang Teteh. Sama-sama. Terima kasih, Kang.